Ya Rasulullah. Sebelum tonton, yuk klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kajur, Ibu Zulehah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu dosen maksud saya di PGMI FITK Winwali Songo Semarang, dan yang penuh saya apresiasi dari seluruh wisudawan dan wisudawati untuk tahun ini. Dalam kesempatan ini, setelah saya bersyukur kepada Allah dan berselawat salam kepada Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salam penghargaan kepada para dosen dan Ibu Kajur, serta apresiasi kepada para wisudawan dan wisudawati, ada hal yang menurut saya penting untuk saya sampaikan, menindaklanjuti dari tugas yang diberikan oleh Bu Zulehah, Bu Kajur kepada saya untuk menyampaikan beberapa istilah beliau sekapur sirih untuk wisudawan dan wisudawati. 3 poin yang menurut saya penting dalam sekapur sirih ini. Yang pertama adalah perlu dipahami bahwa teori yang pernah kita pelajari di PGMI itu adalah sebuah pengetahuan pengantar. Sekali lagi, teori itu adalah pengetahuan pengantar untuk kita. Teori apapun bagi siapapun, teori apapun dari manapun bagi siapapun itu adalah pengantar. Pengantar dalam konteks ini adalah suatu rumusan yang bisa mengantarkan kita untuk bisa lebih kreatif dan unik dari kekhasan kita. Bagaimana dengan pengantar itu bisa keluar dari diri kita. Jadi dengan adanya teori itu sebagai sebuah pengantar, bagaimana itu bisa mengantarkan kita untuk bisa mengeluarkan keunikan-keunikan kita, kekhasan-kekhasan kita, berbagai pengalaman kita yang kita temui, yang kita rasakan dari kecil hingga dewasa, hingga lulus PGMI. Bagaimana seluruh pengalaman itu bisa kita dialogkan dengan teori yang kita terima atau yang kita pelajari, atau teori yang kita pelajari, yang kita terima itu bisa mengolah seluruh pengalaman kita, kekhasan kita, keunikan kita menjadi kita sendiri, bukan menjadi teori yang jadi pengantar tadi itu. Ini penting sehingga apa? Dari sini kita ada upaya pengembangan dari diri kita untuk membentuk kekhasan kepribadian kita, sehingga kita membaca teori bukan untuk bagaimana kita dijerat oleh teori, dibelenggu oleh teori, tapi kita bagaimana membaca teori itu sebagai sebuah teman dialog, teori dari siapapun. Sehingga kalau kita membaca teorinya Abraham Maslow misalnya untuk konteks karakter manusia, kita sama artinya telah berdialog dengan Abraham Maslow. Dengan kekhasan Abraham Maslow itu bagaimana bisa kita pahami dengan kekhasan kita berdasarkan pengalaman kita, dan mengukur bobot kepribadian kita dan pandangan kita. Sehingga teori apapun yang kita baca, tidak hanya dari Abraham Maslow, itu sebagai sebuah penyeimbang atau sebagai sebuah barometer untuk memahami sejauh mana, untuk memahami kualifikasi kita, bobot kita dari teori yang pernah dinyatakan oleh seseorang. Sehingga dari situ kita sendiri bisa merumuskan sebuah
teori yang berdasarkan pengalaman kita. Tinggal dalam konteks spesifikasi apa kita belajar. Misalnya kita dalam spesifikasi untuk pendampingan terhadap anak. Bagaimana teori-teori yang kita baca, teori psikologi perkembangan, psikologi pendidikan yang kita baca itu bisa mengantarkan kita untuk berpikir, ternyata kita juga punya kekhasan, kita juga punya hasanah yang bisa kita rumuskan sebanding dengan teori yang kita pelajari sebagai bentuk kekhasan kita yang akan kita gunakan untuk pendampingan terhadap anak didik kita. Sehingga kita di dalam mendampingi anak itu bukan dalam konteks mencerabut karakter kita sebagai orang yang juga punya pengalaman hidup karena adanya teori yang kita baca, tetapi dengan adanya teori yang kita baca itu bagaimana kita bisa berdialog dengan teori itu dengan bisa mengukur kualifikasi kita. Oh, ternyata ada teori pendampingan terhadap anak itu seperti ini. Saya punya pengalaman hidup yang seperti ini. Ketika saya menjadi seorang anak didampingi oleh seorang guru, seharusnya guru itu seperti ini dalam konteks apa yang bisa saya rasakan. Dan banyak catatan-catatan pengalaman itu yang bisa ditimbang dengan teori yang sudah ada untuk menjadi teori kita sendiri, kekhasan kita sendiri. Sehingga kita betul-betul menjadi guru yang berkarakter, bukan guru yang tercerabut dari lokal wisdomnya sendiri, kearifan lokalnya sendiri. Nah, bukan menjadi seorang guru yang betul-betul berada dalam ruang imajinasi yang dibawa melayang-layang oleh sebuah teori yang kita baca, tetapi betul-betul berada menjadi seorang guru yang berkekhasan dan berkarakter. Tetapi memang dalam kondisi apapun teori itu penting untuk kita pelajari, tetapi arti pentingnya teori yang kita pelajari itu bukan untuk mencerabut karakter kita sebagai guru, tapi untuk menjadi sebuah pembanding sekaligus menguatkan, oh ya, perilaku saya ini dibenarkan oleh teori ini, oh ya, karakter saya mendampingi anak didik sesuai dengan usianya itu dibenarkan oleh teori ini, sehingga kita betul-betul bisa mencatat pengalaman-pengalaman pendampingan kita didasarkan pada pengalaman kita yang pernah hidup menjadi seorang anak. Itu kita bisa mendokumentasikan bobot-bobot pengalaman kita selama kita dididik dan bobot-bobot pengalaman kita selama kita mendidik, itu kita bisa mencatat. Karena apa? Mengapa kita mampu seperti ini? Karena kita membaca teori. Kalau rumusan seperti ini aja dikatakan teori dan ini bisa berbobot, berarti kalau saya punya pengalaman ini bisa menjadi teori dan ini bisa menjadi kekhasan saya. Lah, pola pembentukan karakter diri sebagai seorang guru itu harus dilakukan dengan proses yang seperti ini, sehingga kita betul-betul menjadi guru yang berbobot, tidak hanya guru yang disetir oleh teori luar yang kita baca, tapi guru yang betul-betul bisa mendudukkan teori yang dibaca dari luar sesuai dengan karakter kekhasannya atau karakter kepribadian seorang guru, sesuai dengan pengalamannya itu. Sehingga teori itu adalah bahan diskursus kita membentuk karakter kita, bahan diskursus kita membentuk kepribadian kita untuk menjadi seorang guru yang berkekhasan, dan bagaimana itu bisa menjadi modal dasar kita untuk mengembangkan keahlian di dalam mendampingi anak didik kita. Ini yang pertama. Tentu ini kalau dikupas lebih panjang lagi. Nah, yang kedua adalah biasakan jadi orang yang berbuat bukan karena kebiasaan, bukan karena kendali kebiasaan, tapi karena kendali pikiran. Dan ini tanpa disadari banyak menjadi jurang ke dalam istilah saya itu jurang ketololan seseorang. Mengapa sebenarnya orang itu pinter tapi kayak orang tolol? Karena dia berperilaku karena kebiasaan, bukan karena kendali pikiran dan otak. Oleh karena itu, bagaimana kita itu menjadi seorang guru, bersikap dan berbuat itu atas dasar kendali akal pikiran yang sehat, bukan atas dasar kendali pada kebiasaan-kebiasaan. Artinya apa? Contohnya begini, kalau saya seorang guru,
saya berbuat begini itu karena kendali pikiran. Sejatinya, seutamanya, seharusnya itu seperti ini nalarnya. Nah, rasionalisasinya itu seperti ini. Nah, kita harus begitu, bukan karena karena kemarin kalau kasus ini harus diselesaikan dengan ini, ada teman guru saya ini menyelesaikan anak dengan cara ini, maka saya harus seperti ini. Wah, itu bahaya. Karena kalau menyelesaikan masalah anak berdasarkan kebiasaan teman guru kita atau berdasarkan informasi dari buku yang kita baca, itu berbahaya. Mengapa? Karena masing-masing anak punya karakter yang berbeda-beda. Anak yang di Jakarta tentu berbeda dengan anak yang di Semarang. Yang di Semarang di SD 1 berbeda dengan yang di SD 2, berbeda dengan yang di SD 5, berbeda dengan yang di SD 10. Sama-sama di satu lembaga dengan pengalaman pendampingan anak, itu belum tentu akan dimiliki kesamaan pola karakter anak ini dimiliki oleh yang lain. Nah, oleh karena itu perlu seorang guru itu mau berbuat itu atas kendali pikiran sehatnya, bukan kendali kebiasaannya. Karena apalagi kalau, mohon maaf ini bukan apa-apa untuk analisis kebiasaan, pendampingan terhadap anak yang didasarkan pada kebiasaan itu biasanya dilakukan oleh ibu-ibu ini. Mohon maaf ini, ibu-ibu itu biasanya karena kebiasaan berbuat sesuatu itu. Kendali akal kadang-kadang tidak terkontrol. Kebiasaannya begini, ya saya harus begini. Kebiasaan begini, saya harus begini. Nah, ini dalam konteks sebagai seorang guru mendampingi anak, ini harus dihindari. Artinya apa? Berbuatlah sesuai dengan kendali akal pikiran, jangan berbuat karena kebiasaan. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, bukan saya ingin mengajak teman-teman wisudawan dan wisudawati untuk menjadi orang yang jaim. Tapi harus dipastikan bahwa kalian semua itu jangan, kalau sudah jadi guru, jangan sembarang bersahabat, berkumpul dengan seseorang kecuali dengan dua tujuan. Tujuan pertama adalah bertemu, berkumpul dengan seseorang yang sekiranya mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berkumpul, bertemu dengan seseorang yang sekiranya bisa membentuk kepribadian. Ini penting. Jadi begitu juga ketika wisudawan wisudawati nanti terjun mendampingi anak-anak, harus memastikan membentuk karakter anak dalam dua hal ini. Jadi karena saya belajar, ini sebagai akhir dari penyampaian saya, belajar dari Samiri dan Nabi Musa. Samiri itu kecilnya dididik oleh malaikat Jibril, sama-sama sezaman dalam masa Fir'aun. Nabi Musa kecilnya dididik di tengah keluarga yang musyrik, seorang Fir'aun yang mengaku Tuhan. Tetapi apa? Musa bisa menjadi orang hebat. Samiri yang dididik dari kecil dididik oleh malaikat Jibril, bisa menjadi orang yang dilaknat Allah karena menyediakan patung untuk penyembahan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa. Mengapa ini Samiri bisa terjadi seperti ini? Karena sejak lepas dari pendidikan malaikat Jibril, Samiri pemudanya itu kumpul dengan sembarang orang dengan cara yang tidak terkontrol. Akhirnya lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Kecil dididik oleh malaikat Jibril, tapi menjadi seorang Samiri karena kalah oleh lingkungan yang membentuk Samiri. Sementara Nabi Musa kecil dididik oleh Fir'aun, dipangku oleh Fir'aun, tapi pemudanya menjadi seorang nabi dan menjadi tokoh penggerak, pembebas dan pencerah di tengah masyarakatnya. Ini penting. Artinya apa? Ketika nanti teman-teman wisudawan dan wisudawati sudah menjadi seorang guru di tengah masyarakat, harus memastikan kepada anak didik untuk mencari lingkungan yang baik, bersahabat dengan teman-teman, adik-adik semua. Misalnya disampaikan pada anak-anak SD, bersahabatlah dengan mereka yang bisa menambah ilmu pengetahuan dan bisa membentuk kepribadian. Tentu harus disampaikan dengan cara bahasa sebagai seorang guru di hadapan anak-anak, bukan dalam konteks yang saya sampaikan ini. Bahasanya lebih bersifat best practice tentunya, tidak hanya sebuah nasihat tetapi sebuah pengawasan
dan bisa disampaikan kepada orang tua wali ketika pertemuan dengan para guru untuk bisa sama-sama bersama-sama mendampingi anak, sehingga orang tua wali juga punya tanggung jawab untuk mendampingi anak secara kokoh sebagaimana apa yang dicita-citakan dalam rumusan visi misi lembaga pendidikan di tingkat MI atau sekolah dasar. Ini penting. Dan yang terakhir, tadi saya mau menyampaikan apa? Yang terakhir, selain dari ketiga hal tadi, tentu saja teman-teman wisudawan dan wisudawati harus menjernihkan niat, mengajar tujuannya untuk menyampaikan kalimatullahi hiyal ulia. Masalah rezeki nanti Allah yang nanggung. Karena kalau pengen kaya, kayaknya nggak jadi guru MI, mungkin dagang atau cari suami atau istri yang punya modal besar. Kalau sudah niat jadi guru, harus niat ingin menyampaikan menyampaikan kalimat tauhid, menyampaikan prinsip-prinsip kenabian, prinsip-prinsip kewahyuan, dan bagaimana ini bisa tertanam di anak-anak didik kita. Dan ingat, menyampaikan nilai kewahyuan dan kenabian harus dengan cara-cara yang moderat, dengan cara-cara yang sesuai dengan rumusan-rumusan agama moderasi, karena bisa jadi nilai keutamaan kewahyuan dan kenabian ini akan menjadi satu prinsip ideologis yang salah, karena nilai kewahyuan dan kenabian ini tidak kita ambil dari nilai-nilai keutamaan kenabian dan kewahyuan, tapi hanya kita ambil dari simbol-simbol ideologis keagamaan, sehingga bahayanya akan menjadi sebuah gerakan komunal, gerakan komunalisme, gerakan yang didasarkan kepada fanatisme agama, tidak didasarkan kepada perbuatan perilaku yang didasarkan kepada nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kearifan, dan prinsip kebenaran dari agama. Oleh karena itu, prinsip moderasi dalam pembelajaran, pendampingan kepada anak didik di lingkungan sekolah dasar sangat penting, karena usaha-usaha MI itu adalah usaha-usaha dasar untuk menjadi kelak ketika dewasa akan menjadi orang yang terbuka atau menjadi orang yang tertutup, menjadi orang yang moderat atau menjadi orang yang ekstremis. Itu dibentuk dari karakter-karakter dasar. Makanya guru-guru MI adalah guru-guru yang sangat mulia, sangat luhur, sangat agung, karena membentuk karakter yang luar biasa. Dan sebagai penutup, jangan lupa prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai guru perlu dipegang, karena hanya satu prinsip aswaja inilah yang bisa membentuk moderasi. Hasil riset saya, prinsip-prinsip keagamaan di luar prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ini hampir semua mengarah kepada ekstremisme. Oleh karena itu, moderasi ini hanya saya dapatkan di hasil riset saya, hanya saya dapatkan di prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaupun ada orang yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah kok ekstrim, wah ini sudah ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi pada prinsipnya saya ingin mengatakan, jadilah guru-guru MI yang moderat. Untuk membaca hasanah moderasi, bisa dibaca buku-buku yang dari arus utama Asy'ariyah, paling tidak Aqidatul Awam teman-teman memahami, sehingga modal United of Senses itu bisa dibangun dari mukaddimah kemampuan kita memahami Aqidatul Awam, karena di Aqidatul Awam ini ada prinsip-prinsip moderat yang bisa membentuk karakter kita, dan ini sangat penting untuk mendampingi anak-anak. Karena kalau anak-anak dididik oleh guru yang tidak moderat atau tidak dimulai bagaimana anak-anak untuk memiliki sifat keterbukaan antar sesama dan yang lain, oh itu bisa berbahaya. Itu bisa berbahaya. Maka jadilah kalian nanti setelah menjadi guru-guru yang moderat, guru-guru yang mendampingi anak didik dengan pandangan-pandangan yang moderat, bukan anak-anak yang akan menjadi tumbuh besar sebagai anak yang ekstremis. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang dimulai dari seorang guru. Makanya kalian nanti kalau sudah menjadi guru adalah penting, tonggak kemajuan dan peradaban dan moderasi negeri ini.
Dan itulah salah satu hal yang ingin digaungkan, diterapkan, ditekankan oleh seluruh alumni UIN Wali Songo Semarang. Bagi saya kira sampai di situ saja. Mohon maaf kalau berkepanjangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Allah